Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah bahasa. Indahnya hidup ini diwarnai olehnya. Bahkan sejak semula, Allah berkarya bagi dunia. Ia menenun semesta dengan benang cintanya, saling memelihara, menopang, dan melangkah bersama. Laksana hangatnya surya yang setiap pagi tak lelah menyapa, mencairkan embun dan memberi semerbak wangi surga. Maka cinta adalah kehidupan yang mesti kita rawat agar cinta terus bertumbuh, mekar, dan berbunga, membawa citra Allah yang mencintai kita dengan sempurna. Hidup kita ibarat sebuah perjalanan, naik dan turun, lurus dan berkelok. Dalam tiap suka kadang terselip air mata, ada kesuksesan, prestasi dan berkat materi. Namun juga ada sesak dan penat, takut dan bimbang. Akan tetapi makna di dalam semua itu tidak hanya berbicara tentang seberapa jauh dan panjangnya perjalanan hidup ini, melainkan siapa yang menemani dan berjalan bersama kita. Mari umat kita bangkit berdiri, kita pujikan Inilah Rumah Kami, PKJ 288. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Maka bersama kita masuk ke dalam rumah dan peribadatan ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terimalah salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai kita semua sebagai keluarga di dalam kasih dan berkat-Nya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 kiranya menjadi pengakuan iman kita bersama. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara
Tuhan, sebagai orang yang telah lanjut usia, kami datang membawa doa dan permohonan kami untuk setiap anak-anak, menantu dan cucu-cucu, bahkan setiap saudara dan keluarga kami yang telah lanjut usia. Kami bersyukur untuk setiap karya dan pendampingan Tuhan dalam kehidupan kami semua, mulai dari setiap anak-anak yang kecil sampai dengan kami yang telah memasuki usia indah. Engkau selalu hadir dan berjalan bersama kami. Meskipun terkadang kami seringkali menuntut dan memaksa Tuhan, tidak sedikit juga sungut-sungut dan beban yang kami keluhkan kepadamu. Bahkan dalam kelemahan kami, relasi cinta kasih di antara saudara-saudara dan keluarga juga terdampak. Maka di saat ini, selaku orang yang telah matang dalam usia, kami berdoa bagi semua keluarga. Ajari kami Tuhan untuk saling mengampuni, menumbuhkan cinta kasih dan bukan iri dengki, menghadirkan belas kasih bukan caci maki, membawa pemulihan di tengah-tengah kerenggangan dan perselisihan yang mungkin terjadi di sekeliling kami. Sungguh ya Tuhan, kami merindukan bukan hanya berkat dan penyertaan-Mu, namun kesaksian hidup anak-anak-Mu yang menjadi berkat di sepanjang waktu. Amin. Umat yang terkasih, mari bersama dengan bangkit berdiri kita menerima berita anugerah di dalam Tuhan. Berkat itu adalah kasih, di mana Allah telah menjadi bukti kasih yang paling utama, paling nyata dan sempurna, yakni kasih yang memberi arti dan memberi damai sejahtera yang sejati. Firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12 demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, mari bersama kita datang ke hadapan Tuhan, merendahkan diri dan kita siap untuk membuka hati mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang sebagai anak-anak-Mu. Kami rindu untuk terus belajar, mengerti dan memahami suara Tuhan. Bahkan biarlah kami semakin saling dibangun dan diteguhkan di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang, menjadi keluarga yang sehat di dalam kasih Tuhan.
dan kami juga boleh menyalurkan, menghadirkan berkat itu melalui kehidupan kami. Berkati dan urapi kami semua ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang menerangi hati, jiwa, dan pikiran kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini di dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 9 sampai 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh dan adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah dan memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh sungguh hidup di dalam firman kebenarannya dan menjadi keluarga yang memancarkan berkat dan kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih, kembali kita boleh merenungkan firman Tuhan di dalam penghayatan Dwi Pekan Keluarga. Bahkan di dalam minggu-minggu ini ketika kita boleh belajar untuk merenungkan makna kuasa, kasih, bahkan juga bagaimana relasi dan komunikasi di dalam keluarga kita. Dan minggu yang lalu kita belajar tentang saling memahami dan firman Tuhan menjadi dasar dan kebenarannya. Hari ini kita kembali diingatkan agar kita semua menjadi keluarga-keluarga berkat. Bahkan bukan hanya bicara soal berkat itu sendiri, tetapi berkat di dalam kesehatan, di dalam kekuatan, dan bagaimana kita mau bertumbuh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita telah juga menghayati makna sehat itu, bahwa sekalipun hidup kita saat ini berada dalam suasana yang mungkin tidak sehat, bahkan juga kehidupan keluarga kita mungkin tidak sempurna, tetapi perjuangan untuk mau terus kuat di dalam Tuhan adalah sebuah kesempatan dan sebuah usaha yang mau terus kita perjuangkan. Dan di sanalah kita yakin berkat Tuhan menguatkan dan mendampingi kita sekalian. Memang tidak mudah berbicara soal berkat di tengah kondisi yang mungkin tidak menyenangkan. Ada kalanya kita memang menantikan berkat Tuhan mengangkat dan mengubah kehidupan kita. Kita juga tentu merindukan berkat Tuhan yang sanggup mengatasi segala perkara dan permasalahan kehidupan kita yang terkadang membuat kita sesak, membuat kita lelah dan tidak berdaya. Namun seringkali kita masih memahami berkat di dalam kacamata dunia. Justru di dalam suasana yang mungkin tidak ideal ini, kita diajak untuk semakin menghayati dan mengerti kehendak Tuhan. Bahkan bagaimana tetap menjadi berkat, bukan hanya menghitung berkat-berkat Tuhan, tetapi mendatangkan berkat itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk itu saya ingin berbagi sedikit cerita, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana berkat di dalam kesulitan dan himpitan hidup itu menjadi sebuah makna yang amat berharga, terkhusus juga bagi kehidupan sebuah keluarga. Adalah seorang pengrajin kayu, Bapak Ibu, di negara Denmark di tahun sekitar 1930-an yang bernama Ole Christiansen. Sebagai seorang pengusaha kayu, hidupnya tentu amat biasa. Tidak ada yang sangat signifikan dari kehidupan keluarganya.
Dan dalam kehidupan yang sangat biasa itu justru dia mengalami himpitan demi himpitan yang membuat kehidupannya seakan ada di pinggir jurang dan mungkin tidak berarti untuk diperjuangkan. Suatu kala bengkel dan tempat dia bekerja yang dipenuhi oleh banyak kayu dan serpihan-serpihan serbuk kayu itu tanpa sengaja mengalami bencana, yakni kebakaran. Bengkelnya habis terbakar sehingga dia harus kemudian gulung tikar di dalam pekerjaannya sebagai pengrajin kayu. Bahkan belum lama waktu berselang kemudian istri yang dikasihinya juga berpulang. Seakan mengalami permasalahan dan persoalan yang bertubi-tubi oleh merasa bahwa hidupnya hampa dan sia-sia. Namun di dalam kehampaan kesia-siaan itu, disinilah berkat Tuhan dinyatakan dan dapat disaksikan. Melihat anak-anaknya yang juga kemudian hidup di dalam kesedihan, oleh melihat serpihan-serpihan dan bongkahan-bongkahan kayu yang mungkin tidak lagi berarti, yang mungkin menjadi sampah dan sisa produksi, mulai dia pahat sedikit demi sedikit menjadi mainan yang sederhana untuk menghibur anak-anaknya. Dan mainan ini kemudian cukup berarti bagi anak-anaknya. Mereka melihat bahwa ayahnya hadir di dalam kondisi yang serba tidak masuk akal dan menghimpit itu lewat mainan yang mungkin juga tidak berharga. Tetapi lewat ketekunan dan kesungguhannya, mainan demi mainan yang terbuat dari kayu dihasilkan oleh Ole dan anaknya ini. Salah satu anaknya yang ikut membantu Ole Christiansen bernama Godfred, dan dia membantu ayahnya untuk bangkit dari keterpurukan itu. Singkat cerita, Bapak Ibu dan Saudara, kisah dari keluarga yang sempat terpuruk ini, tetapi mereka mau berjuang bersama-sama sebagai keluarga, pada akhirnya menghasilkan sebuah bentuk permainan yang katanya menjadi mainan yang paling laris di seluruh dunia, yaitu Lego. Dari nama Ole dan Godfred ini, atau bahkan juga nama Lego pertama-tama diciptakan untuk menggambarkan permainan yang menyenangkan dan mudah untuk dimainkan bersama-sama, sehingga terciptalah sebuah singkatan yang mudah diingat, yaitu Lego. Demikianlah Bapak dan Saudara, cerita tentang rintisan perusahaan besar bernama Lego itu menjadi sebuah kekuatan di mana perusahaan ini datang dari keterpurukan. Dan berkat itu datang bukan hanya bicara soal keuntungan finansial, tetapi berkat yang terutama adalah kebersamaan dan kekuatan sebagai keluarga. Betul Bapak Ibu dan Saudara, semangat Ole dan Godfred tadi mengingatkan kita juga dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Sebagai pribadi mereka bersyukur, mereka berbangga bahwa kerja keras dan pelayanan kepada jemaat di Tesalonika membuahkan hasil. Tetapi yang jauh lebih menarik adalah ketika Rasul Paulus mengatakan, kami bersuka cita dan tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, di ayat yang ke-13, karena kamu telah menerima firman sebagai perkataan Allah yang bekerja dan membuat engkau menjadi percaya. Dan bahkan dikatakan juga di ayat 12, firman itu yang telah memanggil engkau semua ke dalam kerajaan dan kemuliaannya yang benar dan sejati. Hal ini berbicara soal keluarga Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan, kebenaran dan berkat itu yang menjadikan kita ada sampai dengan hari ini. Dan itulah yang juga membuat Paulus dan teman-temannya, para rasul, mengucap syukur kepada Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi anugerah Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu. Termasuk ketika mungkin di hari ini kita berada dalam kondisi dan keadaan yang tidak ideal, tetapi kita boleh percaya untuk terus menjaga kesehatan, menjaga kekuatan baik fisik maupun spirit, baik hati maupun jiwa, supaya dengan kesehatan, kekuatan seorang akan yang lain juga di dalam relasi kita
baik antara orang tua dengan anak maupun di dalam saudara, pun juga di dalam relasi seorang dengan yang lain. Melalui itu semua kita sanggup dimampukan untuk mendatangkan berkat, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita mau tarik sedikit lebih jauh lagi, bukan dari surat 1 Tesalonika ini, berkat itu juga berbicara tentang dasar kehidupan kita. Kembali saya mengingatkan kisah penciptaan, Bapak dan Saudara. Ketika minggu yang lalu kita berbicara tentang firman, di mana firman menjadi pondasi, di mana manusia itu bernyawa. Tetapi setelah manusia itu hidup, setelah keluarga itu diciptakan oleh Allah, firman Tuhan mengatakan kepada manusia pertama, kepada keluarga yang pertama itu, berkuasalah dan bahkan engkau akan memberkati bumi ini. Artinya Bapak dan Saudara, berkat itu telah dinyatakan oleh Allah bahkan sebelum manusia bekerja, sebelum keluarga itu ada. Tetapi berkat itu menjadi dasar kehidupan kita. Maka kita diingatkan bukan hanya menghitung berkat-berkat Tuhan secara materi, tetapi kita percaya bahwa berkat Tuhan itu menyertai ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita hidup di dalam perjuangan, bahkan hidup di dalam persekutuan sebagai keluarga yang saling memberkati dan saling menguatkan. Bahkan kalau dari kisah penciptaan itu kemudian kita mau menarik kepada bentuk berkat yang menjadi sebuah ikatan perjanjian, berkat sulung yang selalu diberikan kepada setiap anak-anak Israel, Bapak Ibu. Maka pertama-tama berkat itu juga diberikan kepada Abraham, bahwa kepadamu dan melalui engkaulah seluruh keturunan di muka bumi ini akan diberkati. Siapa Abraham waktu itu? Termasuk siapa juga jemaat Tesalonika, siapa juga kita di hari ini. Tetapi firman Tuhan, janji Tuhan dinyatakan bagi kita bahwa dari Abraham seluruh keturunan di muka bumi ini akan diberkati. Dan kita semua meyakini, kita semua berpegang bahwa Abraham adalah bapa segala bangsa. Artinya berkat itu juga dicurahkan, diturunkan bagi kita. Sehingga bagaimana kita kemudian mau menghidupi berkat Tuhan ini, Bapak dan Saudara, hal itu yang juga menjadi penting dan harus kita renungkan, harus selalu kita perjuangkan. Terlebih kita percaya bahwa berkat itu bukan hanya sebatas materi tadi, tetapi berkat itu menjadi anugerah dan panggilan kita di dalam Kristus. Seperti yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Berkat yang menjadikan kita percaya, di mana berkat terbesar itu ialah anugerah di dalam keselamatan Tuhan. Bahwa Allah yang memberikan anaknya, Allah yang memberikan bagian yang terpenting dari hidupnya buat saudara dan saya. Maka untuk itulah kita dipanggil memberi cinta kasih, memberi doa, memberi perhatian, dan terus memberikan berkat di dalam kehidupan kita ini sebagai tanda di mana berkat yang besar itu telah dinyatakan kepada kita. Bagian di dalam leksionari kita Bapak Ibu, Matius 23 ayat 12, bacaan Injilnya. Saya hanya kutip satu ayat saja untuk melengkapi perenungan kita di minggu ini. Tuhan Yesus juga berkata di dalam banyak percakapan yang selama beberapa minggu ini kita renungkan. Di dalam Matius 23 ayat yang ke-12 Tuhan Yesus berkata demikian. Barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Maka sesungguhnya berkat ini bukan bicara soal diri kita, tetapi bicara soal persekutuan kita di dalam Tuhan. Banyak orang yang merasa diri berhasil, banyak orang yang merasa puas dengan segala pencapaian dan segala usaha di dalam kehidupan kita, dan sering kali juga di dalam keyakinan dan kacamata iman kita mencap hal itu sebagai berkat Tuhan. Betul, kita percaya bahwa itu semua pemberian Allah. Tetapi pemberian terbesar adalah anugerah di dalam keselamatan yang menjadikan kita ada, menjadikan kita hidup, kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, kita bisa punya relasi satu dengan yang lain. Tetapi kadang juga kita lupa banyak orang yang putus asa, banyak orang yang akhirnya merasa tidak diberkati dalam hidup ini ketika usahanya gagal, ketika mungkin keluarganya juga tidak damai, ketika relasi ada di dalam perselisihan, ada di dalam permusuhan, dan kita hidup di dalam ketakutan, kekecewaan. Dan firman Tuhan mengatakan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Kembali firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak melihat berkat dalam diri kita, tapi melihat berkat yang tidak akan diambil dunia ini di dalam kasih dan kuasa Tuhan.
Ketika kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bahkan bagi mereka yang mungkin masih harus berjuang di hari-hari ini, saudara atau juga mungkin kita semua yang masih harus bergumul dan kita merasa bahwa diri kita lemah, tidak berdaya, kita merasa tidak diberkati, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Namun percayalah bersama dengan keluarga, bersama dengan setiap saudara, setiap berkat-berkat manusia yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk bangkit dan melihat bahwa pada waktunya Tuhan meninggikan saudara dan saya. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya yang besar itu dan melihat bahwa sesungguhnya kemuliaan Tuhan nyata dan terbit atas kehidupan kita. Maka bila kita terus mengingat akan kasih-Nya yang terus menguatkan dan meneguhkan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bahkan mungkin kalau keluarga kita pun tidak sempurna, Tuhan menjadi sahabat dan saudara kita yang terdekat. Tuhan hadir untuk menjadi berkat yang tidak akan pernah diambil dari kehidupan kita. Ketika kita pun mau terus melekat kepada Tuhan, kita tidak melepaskan diri dari persekutuan kasih-Nya yang menguatkan dan memampukan kita untuk bangkit. Sehingga kita menjadi percaya, Bapak Ibu, bukan hanya melihat diri kita yang diberkati, tetapi hidup kita pun akan menjadi berkat. Keluarga kita pun akan dimampukan untuk menjadi saluran kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini mungkin kita akan menutup Dwi Pekan Keluarga, tetapi sesungguhnya di saat inilah, bahkan di waktu-waktu yang ke depan yang masih belum kita tahu sampai kapan pandemi ini harus kita hadapi, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan bersama dengan keluarga, bahkan bersama sebagai keluarga Allah, biarlah hari ini juga menjadi gerbang bagi kita untuk memaknai dan terus menghidupi panggilan iman ini. Terus menjaga kesehatan, terus mengupayakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya kita melakukan semua itu seperti halnya Paulus mengatakan kepada orang-orang Tesalonika, dan biarlah kita juga katakan itu kepada kehidupan kita dan bagi orang lain, supaya mereka semua diberkati, supaya kita pun bersyukur dan orang pun berbangga dan bersyukur melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga bahkan orang lain pun ikut diberkati melalui kehidupan dan kehadiran saudara. Dan saya akan menutup bagian berkat ini, Bapak Ibu, dengan sedikit akronim singkatan yang boleh kita ingat dan boleh terus kita perjuangkan bersama-sama. Bahwa berkat itu memuat 4 hal untuk kita perjuangkan bersama. Yang pertama, B, berdoa. Jangan putus-putusnya untuk membangun kehidupan doa di dalam diri kita, keluarga kita. E adalah membangun empati. Di dalam kondisi seperti ini, kita perlu saling berempati, saling menguatkan, sebagaimana Tuhan juga mengerti kebutuhan keadaan kita. Bagian R adalah kita mau belajar untuk ringan tangan, membagikan berkat Tuhan, menghadirkan berkat dan kasih Tuhan, dan percayalah kita tidak akan kekurangan. Tuhan yang akan terus mencukupkan dan memampukan kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan bagian terakhir, K, A, dan T adalah kasih yang tulus. Ada banyak hal di dalam dunia ini, mungkin kasih yang semu, kasih yang pura-pura, atau kasih yang mengharapkan balas. Tetapi berkat terbesar kita yang telah Tuhan nyatakan adalah kuasa keselamatan yang sempurna. Maka kiranya kita pun juga boleh membagikan dan menghadirkan kasih yang tulus, sehingga di sana kita menjadi keluarga-keluarga berkat, keluarga-keluarga yang menyaksikan kemurahan Tuhan, dan keluarga-keluarga yang sanggup menghadirkan cinta kasih bagi sesama. Selamat menghidupi dan menyatakan berkat Tuhan. Selamat merayakan kehidupan sebagai keluarga Allah di dalam kasih dan berkat-Nya yang tak berkesudahan. Amin.
the moon shone most brightly by night. The Lord shall protect thee from every evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall protect thee from every evil. He shall preserve thy soul. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, sebagai keluarga di dalam kasih Tuhan, kini kita akan masuk di dalam bersama berdoa syafaat. Ada bagian di mana kita akan berdoa secara pribadi, demikian juga kita akan berdoa bersama-sama sebagai keluarga. Bagi Bapak Ibu yang dapat berdoa di rumah maupun di tengah-tengah kebaktian di gedung gereja, kita boleh memakai momen ini untuk saling mendoakan dan saling menguatkan. Demikian juga nanti seusai ibadah, di antara keluarga kita juga dapat saling menguatkan, saling menyapa dan mendoakan lewat grup WA, dan kita boleh saling bertukar pokok doa secara silang. Bahkan selama 1 minggu ke depan, kita mau belajar untuk menjadi keluarga-keluarga yang saling mendoakan dan saling memberkati. Mari bersama kita datang ke hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, di momen ini kami kembali mengingat perjalanan kami, baik sebagai keluarga maupun pribadi. Setiap pikiran, tindakan, dan keputusan yang kami lakukan, yang kami ambil, biarlah kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mengaku dan kami menaikkan setiap doa,
permohonan, dan ungkapan hati kami? Sudahkah kehidupan kami mencerminkan Kristus di dalam setiap pikiran, tutur kata, dan setiap tindakan keputusan hidup kami? Bahkan sebagai keluarga dan setiap pribadi di dalamnya, apakah kehidupan kami sudah sungguh-sungguh berupaya untuk menjadi berkat, membawa kemuliaan Tuhan? Atau justru cenderung kita masih abai, kami masih lalai, dan seringkali tidak bertanggung jawab atas berkat-berkat yang Tuhan titipkan pada setiap kehidupan kita. Umat diberi waktu untuk dapat berdoa secara pribadi. Saat ini kita juga mau membuka diri agar Tuhan menyentuh dan mengubahkan kehidupan kita menjadi berkat. Maka marilah kita sejenak merenungkan, baik sebagai orang tua, anak, maupun sebagai pribadi dan sesama di dalam relasi kehidupan kita seorang akan yang lain. Perkataan seperti apakah yang kita ungkapkan, terlebih di saat kita marah kepada anak-anak? Kebohongan apa yang kita berikan saat kita berbicara kepada orang tua kita? Ataupun kecurigaan apa yang sampai dengan hari ini masih kita simpan terhadap pasangan kita? Ego yang menguasai hati kita, merasa diri paling benar, bahkan dengan emosi kita menyakiti hati dan anggota keluarga kita, juga sesama yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan telah memerintah di dalam kehidupan kita sebagai sebuah keluarga? Dan sudahkah kita mempercayakan hidup keluarga kita pada Tuhan yang sanggup memulihkan segala perkara? Maka dengan kerendahan dan kesungguhan hati, mari kita mengambil waktu hening ini untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga kita. Kita membawa mereka di dalam doa-doa kita. Kita mohon ampun bersama-sama. Kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan, sehingga hidup kita menjadi keluarga yang sehat di dalam Tuhan dan membawa berkat bagi kemuliaan nama-Nya.
Ya Allah yang penuh kasih, sumber segala berkat, Engkau yang mendengar setiap doa pribadi kami, juga doa bersama kami sebagai keluarga, sebagai satu persekutuan kasih di dalam Engkau. Ampunilah segala kelemahan kami. Kami harus jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, namun juga membangun tekad untuk terus menghadirkan berkat, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami, dan Tuhan telah memilih kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di dalam kehidupan ini. Sertai dan berkati senantiasa Bapa kehidupan keluarga demi keluarga di dalam jemaat-Mu ini. Pun juga kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, mampukan kami untuk menghadirkan berkat dan membawa tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda kerajaan Allah di dalam kehidupan dan pelayanan kami bersama. Maka sertailah Tuhan setiap pergumulan, setiap kelemahan dan juga keterbatasan yang mungkin masih kami miliki, yang juga bahkan membuat kami terkadang lemah, membuat kami goyah dan membuat kami takut. Namun sungguh biarlah iman kami tetap menyala, dan sebagai keluarga kami menjadi orang-orang dan pribadi yang sehat di dalam Tuhan, sehingga kami boleh sungguh memancarkan terang kasih dan kemuliaan, membawa berkat-berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Dan segala pergumulan permohonan kami, juga segala seru doa kami ya Bapa, kiranya semua tergenapi dan kami satukan di dalam doa Bapa kami. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita pun rindu dan bertekad untuk senantiasa menjadi berkat. Firman Tuhan yang mendasari persembahan syukur kali ini diambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Dengan sukacita kita naikkan pujian, ku cinta keluarga Tuhan. Tuhan,
Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang Tuhan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada hari ini. Kiranya Roh-Mu Tuhan, Roh Allah yang senantiasa memampukan dan menolong kami, tidak saja menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terlebih lagi kami boleh membawa keluarga-keluarga kami, boleh memancarkan kasih Tuhan dan menjadi berkat dimanapun keluarga kami berada. Tiba saatnya kami boleh membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang juga boleh menguduskannya, menyucikannya, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, hidup kita memang mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan yang kadang menimbulkan berbagai pergumulan, perubahan yang menyita waktu, perhatian, tenaga, dan juga semangat kita. Bahkan mungkin beberapa membuat kita hampir putus asa dan menyerah. Kita merasa sudah kehabisan tenaga, bahkan air mata. Sekalipun di saat ini kita akan menutup Dwi Pekan Keluarga tahun 2020, namun dari sinilah justru kita perlu untuk terus melangkah dalam iman dan pengharapan. Bahkan di tengah segala rupa-rupa tantangan dan perubahan itu, firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8 mengingatkan kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, bahwa keluarga kita mesti menjadi keluarga-keluarga yang sehat, sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi nyata dan terus akan berkarya di dalam kehidupan kita. Maka mari bersama-sama kita senantiasa belajar dan berusaha menjadi keluarga yang indah di dalam kasih-Nya yang sempurna. Mahakini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi setiap keluarga kita. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya dan memberi saudara damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang tidak pernah berkesudahan senantiasa menyertai langkah juang saudara untuk menjadi bukti akan berkat-berkat-Nya yang semakin nyata
di hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.